على من الشرور مضادة يتنفينهم وعملنا في عملهم ومبوسنا في مبوسهم وعدمنا في أدبهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هديه وجهة صالحة وعلى رسولنا صالحا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasbiqul khairu illallah. Bismillah masyaallah la yasbiqul su'a illallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alhamdulillah ala innal madmun fahmi lakum salika bi'anun Allahumma arzuqna nasiba min qawlika innama amruhu idha arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril atam al-mab'uth al-akram mamnu sirrun nur wal qalam sahib al-akhlaq wal qiyam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanaka la ilma illa ma 'allamtani innaka antal alimul hakim. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul rabbi zidni 'ilman wa rabbi zidni 'ilman wa rabbi zidni 'ilman warzuqna fahman hidayatan tawfiqan wa ikhlasan wa yaqinan wa imanan wa adaban wa akhlaqan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana mengumpulkan kita di tempat ini untuk sama-sama kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, baca salat kepada Rasulullah SAW, dan kita menyebut daripada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, salah satu wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekh Muhammad Saman Al-Madi. Mudah-mudahan kita semua diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat beliau, berkat Syekh Tuan Wali Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia kita dipermudah, hajat akhirat kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa bil wilayah. Yakni aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih ia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa khassasahu bihamdi asrarihi, yakni menentukan ia akan dia untuk membawakan segala rahasianya. Wa jadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan dia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab yang terdahulu pertolongannya. Jadi orang yang dipilih Allah sebagai walinya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Memang dari alam ruh dan azal bahwasanya Allah ketika menghendaki seseorang akan dimuliakan oleh Allah di dunia, artinya di negeri yang terdahulu di alam arwah pun Allah telah menentukannya menjadi orang yang mulia. Seorang yang mana diangkat Allah menjadi wali, dipilih Allah jadi wali, memang dari sananya sudah dipilih jadi wali. Jadi kadangkala yang namanya diusahakan, kadangkala yang namanya pemilihan walinya Tuhan 2022-2023. Kalau wali kota wajar, ada aja pemilihannya, tapi walinya Allah itu hanya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah telah memilih, kadangkala ada, dan kalau Allah kadang memilih, kadangkala iya. Semua adalah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memilih hambanya, salah satu hambanya jadi walinya Allah. Allah pun memilih orang-orang tertentu untuk bisa mencintai walinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wali adalah pilihan Allah, orang yang mencintai wali pun adalah pilihan Allah. Jadi kita bersyukur bertahan, termasuk yang dipilih Tuhan menjadi pecinta walinya Allah Subhanahu wa taala.
Apa tandanya? Tandanya kita berkumpul, membaca manaqib, membaca pujian kepada walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah tanda bahwasanya kita mencintai walinya Allah. Berarti Allah memilih kita dari sekian hambanya untuk menjadi pecinta kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ashkuruhu anna manna 'alaina bil iman bima ja'a bihi al anbiya wal awliya min asrarihi rabbaniyah wa faqra li mutabi sunnatil bahiyyati saniyah. Wa usalli wa sallim 'ala man sajadahu al malak wa fi dhahri abihi suri wa ba'd wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi sabil nuri wa ba'd. Dan adalah ia Syekh Muhammad Samman radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahlu syariah wal tariqah wal haqiqah. Ujar para ulama, ahlu syariah artinya beliau ahli di bidang ilmu. Ahli di bidang ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ahli tariqah artinya ahli di bidang amal. Beliau adalah seorang hamba yang tiada bosan untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal haqiqah artinya adalah orang yang makrifah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan terhimpun ahlu syariah yaitu ilmu, wa ahlu tariqah yaitu amal, wa ahlu haqiqah ma'rifah, maka terkumpul tiga macam ini, maka beliau menyandang sebagai orang nang ma'rifat. Jadi namanya ma'rifat itu harus ada tiga ini: amal, ilmu, amal, barulah ma'rifah. Kada kawa yang aku langsung ke Tuhan aja bukan nyai ya. Daripada sembahyang lawas-lawas kada kenal jua lawan nang disembah. Nah, melalui sembahyanglah kita kau mengenal Tuhan. Bukan berarti setelah mengenal kemudian wasilahnya ditinggal. Melalui sholat adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ini kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa yang berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah SAW, padahal tiada ia meminta izin kepadanya, niscaya ia adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Ujar Guru Bahari, tafsir secara zahirnya beliau Syekh Samman adalah juru kunci makamnya Nabi Muhammad SAW. Orang kalau hendak ziarah, paraki juru kuncinya. Kalau ada bepadah lawan juru kunci, datang dari mana kau masuk ke dalam makam? Mudahan kita kau ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Beliau ada gampangan. Beliau ini derajatnya, gelarnya kutub. Artinya presiden walinya Allah Subhanahu wa taala. Inya baguhan wali itu kayak di dalam pemerintahan juga. Ada ada pangkat-pangkatnya, ada menterinya, ada gubernurnya, ada wali kotanya, paling atas ya presiden. Nah, presiden ini namanya wali kutub yang membawahi wali-wali yang di bawah. Ada namanya wali abdal. Wali abdal itu kan kalau mati satu, ada pulang nanti penggantinya. Seketika itu juga pengganti. Siapa nama itu pengganti? Wali kutub. Karena beliaulah presiden. Ini ada gampang. Syekh Samman yang kita hauli, yang kita baca manaqibnya adalah pimpinan para walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wali gin syukur sudah. Kita ini jangankan jadi wali, jadi pencinta wali gin untung benar sudah. Berapa banyak orang yang ditakdirkan bukan menjadi wali dan juga bukan menjadi pencintanya wali, bahkan menyambati pulang lawan wali. Apalagi wali itu luar biasa, mengetulahani. Kalau walinya ketahuan, nyaman kita. Walinya tahu inya wali, kita tahu sidin wali, nyaman gak ini? Kalau ba'adab kita nang ngalih ini, sidin kada tahu sidin wali, kita kada tahu sidin wali. Yang ngalih kalau acan kepada undang,
atau undang kepada acan. Kalau undang kepada undang nyaman, atau acan kepada acan nyaman. Ini yang alihnya undang kepada acan. Maka kai-kai ini mengutulahani kurang. Makanya ujar guru Bahari itu baik husnudzon aja, baik berprasangka baik. Siapa tahu nang dibuncuan, siapa tahu nang di ujung lawang aja sih deh. Paling buncu aja duduknya tapi wali. Namanya Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan wali di antara para hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kisah sehari di negeri Yaman, Hadramut itu. Dahan kita kalau ziarah beratan. Jadi ceritakan ada seorang, memang negeri Hadramut ini sudah terkenal banyak wali di dalam negeri tersebut, bahkan mempunyai gelar 1000 kota 1000 para wali. Saking banyaknya wali di sana. Jadi ada orang dari negeri seberang, bukan dari negeri Yaman, entah dari negeri Arab mana, penasaran. Oh memang ada ya walinya Allah di Yaman, katanya banyak. Jadi berbekal dari rumah membawa buku tulis dan pulpen. Aku jar hendak ke Yaman, aku hendak ke Tarim mencatati mana gerang jar wali-walinya Tuhan banyak kan? Mencatat, mencari wali Tuhan deh. Walinya Allah datang ke negeri Tarim. Masuk ke kota Tarim, luar biasa. Hadir majelis, hadir maulid, tangan, kertas, dan pulpen. Dilihat orangnya pindah ke surban, pindah muwali, tulis meeting wali. Hitung wali, jadi obyennya nih. Datang pulang ke sini, pindah apa gayanya begamis, pindah khusus sembahyangnya, dua sudah. Pergi lagi ke majelis bulan, 3, 4, 5, oh banyak sudah catatan wali ini. Keluar daripada majelis, jar masya Allah memang jar di negeri Tarim ini banyak walinya. Keluar dari majelis, lagi menghitung nang ditulisnya tadi. Ada tukang sapu, orangnya tukang sapu aja. Ujar nang tukang sapu tadi kepadah menyambat lawan namanya nang tukang catatnya. Wahai fulan, tulis juga namaku juta buatnya. Artinya orang ini tukang sapu ini tahu lawan inya gawiannya mencatat siapa namanya wali. Berarti sidin itu pun wali juga. Abis itu jar sidin langsung disimpan kertasnya, ternyata di sini wali bertahan. Yang ada salahnya Kang Husnudzon. Husnudzon itu prasangka baik itu walaupun salah itu pahala. Suudzon berprasangka buruk walaupun bujur salah. Nah, iya oke. Walaupun bujur salah. Kenapa? Dari prasangkanya Bang menyangka orang kada baik itu Bang sudah salah. Makanya kita kan diajarkan dengan membaca manaqib wali. Membaca manaqib wali ini kan artinya kita dilatih untuk memuji wali. Artinya ketika kita memuji wali, artinya kita kada sedang menghina orang lain. Kada lagi berusaha untuk tidak menghina orang lain. Jadi rahasia di dalam pembacaan manaqib, selain syair-syair tadi dibacakan, karangan daripada khalifahnya Syekh Muhammad Samman Al-Madani, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan murid-murid sidin yang lain, ujian ini di dalam syairnya ada rahasia dan di dalam pembentukan syair pun ada rahasia. Rahasia dan pembelajarannya adalah ketika kita memuji wali, kita lagi dilatih untuk memuji orang lain. Artinya saat itu kita dilatih untuk memuji orang lain, bukan memuji diri sendiri. Dan kita dilatih untuk tidak menghina orang lain ataupun menyalahkan kepada orang lain. Nah, setelah kita terlatih memuji wali, kita terlatih memuji Syekh Muhammad Samman, kita praktekkan ke dalam keseharian kita. Jangan sampai menghina orang lain. Bawa hati ini, pikiran ini selalu positif, hendak memuji orang lain. Apa caranya? Caranya dengan berpikiran positif. Dengan berpikiran positif, maka hati dan pikiran kita, maka mulut pun nang keluar tidak mungkin hal nang negatif kalau pikiran dan hatinya positif.
banyu putih nih. Banyu putih kalau ditumpahkan keluar banyu putih. Teh, ada teh. Teh kalau ditumpahkan keluar banyu teh. Kopi kalau ditumpahkan nang keluar banyu kopi. Kada mau nang ditumpahkan banyu isinya kopi nang keluar susu, kada mau. Nah, seseorang bisa keluar daripada mulutnya hal nang baik terkecuali hati dan pikirannya baik juga. Dan seseorang mulutnya gampang untuk sumpah serapah, menyambati orang, berarti menunjukkan kepada pribadinya juga nang buruk. Makanya berlatih berpikiran positif. Dikisahkan di zaman Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam pernah lewat suatu jalan yang mana di jalan tersebut terdapat bangkai anjing. Tahu bangkai anjing lah? Bangkai anjing. Lewat pada bangkai anjing bersama rombongan beliau. Setelah bersama rombongan beliau, asing-asingnya murid ini pada baunya anjing nih, bangkai harum benar baunya. Anjing ini sudah bau-bau mati pinggir jalan pulang. Anjing ini sudah haram bau di pinggir jalan mengganggu orang pulang. Kebanyakan daripada pengikut Nabi Isa alaihissalam mengeluarkan hal yang negatif. Sekarang apa yang diucapkan Nabi Isa alaihissalam? Ini sebagai sebuah pelajaran dari kita. Ujar Nabi Isa melihat bangkai anjing yang bau tadi, ujar Nabi Isa, betapa putihnya gigi anjing ini. Di antara orang yang bisa mengucapkan hal-hal yang kada baik, Nabi Isa tetap mengeluarkan kalimat yang baik. Sebuah pelajaran yang bisa kita ambil adalah di dalam setiap makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita hendak mengikuti, pasti ada kebaikan pada makhluk Allah tersebut. Paling kada minimal satu kebaikan pasti ada. Ma khalaqta hadza batila subhana. Allah tidak ada menciptakan sesuatu sia-sia. Maka dengan cara berpikiran baik, berpikiran positif, maka kita mendapatkan kebaikan. Karena innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah dan mencintai, menyukai yang indah-indah. Kalau di dalam dunia dan kehidupan kita paksakan memandang hal yang negatif, kita paksakan melihat yang buruk, kadang mau tetamu lawan Tuhan. Karena Tuhan yang indah, Tuhan yang baik. Jadi inilah yang harus kita praktekkan, berusaha berpikiran positif hingga keluarlah dari mulut kita dua hal yang positif. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai hak mursyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Lagi pula ia mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan dia adalah tidur ia pada ketika malam hari melainkan sedikit jiwa adanya. Apabila dia diberi bantal oleh orang tuanya ketika hendak tidur, maka keluh kesahlah dia. Sama nih kayak kanak-kanak ini, disuruh guringnya pinalih, ya main HP kan, main game, mabar. Kalau Syekh Saman kadang mau guring karena keasikan beribadah. Kuitan ini maras melihat Syekh Saman beribadah terus, ujar nang kuitan, ikam guring. Ikam kelapahan, keluh kesahnya kenapa? Lagi asyik beribadah. Kalau kekanakan ini ngalih jual di bawah guring, di julung bantal keluh kesah juga karena keasyikan main game. Ya sama aja, cuman beda aja apa yang diasyikakan. Dan kita tahu mengamalkan yang berarti. Ringkasnya. Dan setengah daripada wasiat Wan Syekh Said Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Barang siapa yang membaca Allah maghfir ummati Sayyidina Muhammad,
Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummat sayyidina Muhammad. 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabah fadilah wali kutub. Dan kata beliau lagi, kata Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada tiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselingi dengan perkataan dunia. Kenapa membaca doa ini warana? Allahumma qir ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad, masuk kategori wali kutub. Wali kutub ini kan sembarangan, kayak kita bilang tadi kan, presidennya wali. Kenapa orang yang mengucapkan doa ini masuk martabah kedudukannya kayak wali kutub juga? Artinya akal dan pikirannya, hatinya dimasukkan kayak pikiran babuhan wali. Apa gerak pikiran babuhan wali? Pikiran babuhan wali itu iya babuhan sidin memikirkan lawan umat, memikirkan kepada orang lain di atas kepentingan pribadi. Ini kan artinya, ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad, ya Allah sayangi umat Nabi Muhammad, ya Allah tutup aib umat Sayyidina Muhammad, ya Allah perbaiki keadaan umat Nabi Muhammad. Kadang sini doanya, ya Allah ulun kedah beratan ada orang. Sifatnya wali adalah memikirkan lawan orang, memikirkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Subuh hari hanya subuh nih lah, sudah mengurusakan sudah umat Nabi Muhammad yang bermasalah. Nang kan yang diampuni ini kan yang bermasalah. Kalau nang baik-baik aja kan bisa diampuni. Nang diampuni nang bermasalah, nang maksiat, nang menyalahi aturan ini nang diurusakan. Tuhan, inya ini bersalah, ampuni inya. Tuhan, inya ini pina macal, ampuni inya. Mak urusakan orang lain. Berarti mementingkan kepada kepentingan orang lain, bukan kepentingan pribadi. Inilah sifatnya para walinya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nang dipikirkan ini adalah orang yang paling dicintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini kan luar biasa cintanya lawan umat sidin. Sampai-sampai kalimat yang terakhir yang keluar dari mulut Nabi Muhammad SAW adalah ummati. Ujar sidin, wahai Jibril, umatku kiapa umatku enak. Inya selamat juga kah? Aku meninggal inya masih sembahyang juga kah? Kalau aku meninggal masuk surga kah? Itu yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kita umat memikirkan apa yang dipikirkan Nabi. Berarti kan kita sama perjuangannya kayak perjuangan Nabi Muhammad SAW. Memikirkan orang. Ini ibadah yang paling larang. Kalau sembahyang itu sagin seorang. Kalau berhaji sagin seorang. Berpuasa sagin seorang juga. Kalau yang namanya memikirkan umat Nabi Muhammad kelaparan, tetangga nih gak bisa jauh-jauh kelaparan, seorang memikirkan kasihan tetanggaku nih kada makan, memikirkan seorang. Ini ibadah yang bagus. Kenapa? Memikirkan lawan orang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam, kenal Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim sesuai perintahnya Allah setelah membangun Ka'bah. Kemudian Nabi Ibrahim mengangkat tangan. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah terimalah gawian ulun. Membangun Ka'bah ini kan ada gampangan, ada membangun rumah, ada membangun kos-kosan, ada membangun apa? Ini Ka'bah yang dibangun. Ujar Tuhan apa? Wahai Ibrahim, engkau tahu amalan engkau ini ada yang lebih harat daripada amalan engkau. Apa ujar Nabi Ibrahim? Ada. Amalannya adalah jika memberi satu suapan kepada orang yang fakir, miskin, kelaparan, ini lebih baik daripada itu membangun Ka'bah. Ya, ibadah saling kurang lain itu lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memikirkan lawan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau sedekah harta itu baik kan sedekah harta, sedangkan dikatakan ilmu lebih baik daripada harta. Kalau sedekah harta baik, maka sedekah ilmu lebih baik.
umat Nabi Muhammad ada nang kada bisa baca Al-Quran, seorang bisa baca Al-Quran belajar. Umat Nabi Muhammad ada nang kada bisa sembahyang, seorang bisa pelajari. Kalau seorang memikirkan umat Nabi Muhammad nang kelaparan, lebih baik lagi memikirkan umat Nabi Muhammad supaya selamat dunia dan akhirat. Dengan cara seperti inilah kita dapat perhatian Nabi Muhammad SAW. Dengan cara memperhatikan, dengan apa yang diperhatikan Nabi ada cara tercepat untuk mendapatkan perhatian Nabi Muhammad SAW. Ulun ulangi, dengan cara memperhatikan apa yang diperhatikan Nabi Muhammad adalah cara tercepat untuk mendapatkan perhatian Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itulah pikiran para wali. Yang terakhir, bahwasanya doanya di sini, ya Allah tutup aib umat Nabi Muhammad. Jadi pembuhan wali itu berapa banyak wali yang diangkat jadi wali karena menutup aib orang lain. Hatim al-Assas, Hatim al-Assas, Hatim nama sidin Hatim wali, mempunyai gelar al-Assas, nang tulis. Ayo wali gelarnya tulis. Siapa geran kisahnya? Kisahnya sering kita dengar. Ada dua riwayat. Ada riwayat versi pertama ketika majelis bertanya, yang kedua ketika jual beli di pasar, di toko. Jadi Hatim ini punya toko. Ada perempuan yang datang untuk bertungkar. Habis itu namanya binian, dia kan tawar terus. Sekalinya pas lagi asik menawar, ada kerasan kantut keluar daripada binian tadi. Ya binian ini kalau bekantut supannya apalagi berbunyi. Dia kada hakun kada berbunyi tapi bau daripada berbunyi. Bang berbunyi, nang nyepani kali. Kalau nang ada berbunyi bau aja, tapi itu menimbulkan fitnah pula. Nasib bertunjuk-tunjukkan aja. Jadi saking supannya binian tadi, tapi tetap menawar. Hatim asal, ujar Hatim. Ketika dibawain bepander oleh binian tadi, dia sini pura-pura kadang-kadang. Dia sini. Kemudian nada suaranya dikencang, dinyaringin ulang si binian tadi. Dinyaringin ulang, ini berapa? Dia sini. Sampai puncak, hanya kedengaran oleh Hatim. Oh, ini kah? Ini harganya sini. Sampai suara tadi mengalahkan bunyi kentut nang pertama tadi. Oh, jar binian tadi, oh ternyata Hatim kada mendengar lawan suara kantutku. Ini menutupi lawan kaiban orang lain. Diangkat jadi wali. Dan beliau ini kada sembarangan menutup aib ini sampai mati. Sampai binian ini mati, sidin sebelum binian ini mati, pura-pura tuli terus. Kalau orang mau boy pander, sampai biniannya sudah mati, hanya residin berpandah, aku ini kada tuli kada. Ayo biar sampai berapa puluh tahun sih menutupi aib orang sampai rela seorang bisa masih tuli diangkat jadi wali. Kalau nang menutup aib diangkat jadi wali, apa kabar nang menutup aib? Katujuh banar memang hobinya nih kalau tahu lawan aib kawan, diumbar mana-mana. Tahu lawan aib kawan ini kayak dapat duit. Wah, kabar ke sana, kabar ke sini, kabar ke sana, kabar ke sini. Kata Nabi Muhammad SAW, dosa orang membuka aib umat Nabi Muhammad SAW, satu aib yang kita tampaikan lewat orang lain, kita kisahkan kawanku berisi aib ini satu aja, maka dosanya 70 pahala sembahyang yang diterima diambil dan diberikan kepada orang yang kita gibahi tadi. Ini 70 yang diterima. Kita sembahyang satu din amun dua, belum lagi khusyuknya, belum lagi rukunnya, belum lagi syaratnya. Siapa nak mau menjamin dari Allahu Akbar sampai salam kada tingkat selain Tuhan. Nah itu nanti ingat sampai 70 kali khusyuk sembahyangnya diberikan lawan orang yang kita kuyak ayatnya. Kuyak sini, kuyak situ, kuyak sini, kuyak sini. Luar biasa. Dan orang yang membuka aib saudaranya ini nanti akan dibukakan aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala di semua manusia yang pernah hidup di alam dunia. Jadi nanti di akhirat ada bioskop.
Ada bioskop layar lebar. Nah, merancak membuka aib kawannya di dunia, disampaikan aibnya di zaman Nabi Adam, dari zaman Nabi Adam sampai umat akhir zaman beratang dengan aibnya. Kenapa? Menyempurnakan lawan saudaranya. Nah, begitulah sifatnya para walinya Allah Subhanahu wa taala, semisal Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Sidin. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mencintai Sidin sehingga dikumpulkan bersama Sidin. Karena dikatakan seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Mudah-mudahan kita dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Ibaratnya Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Qadir Salman Al-Madani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita berataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita berataan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu diberi taufik dan hidayah hingga berjalan pada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi ya bulan salam rasulullah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad Allah jamaah hadajan marhum wa tabaraka min nur ma'suma wa la tajru fina wa la yashin daruma umur ba'ud dari fa'dal bina yakhsha wa la fa'd bi Muhammad wa isma wa du'ain mustajabu lahu sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabi ummi wa ala sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Minta halal minta ridha taqabbalallahu minkum. Amin.